Sidang kasus korupsi di PT Timah yang menjerat tersangka Helena Lim akan digelar. Hari ini sidang pembacaan vonis dari Majelis Hakim dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Ardi Lase dari Pengadilan Negeri Tipikor. Selamat siang Ardi, bagaimana proses sidang vonis Helena Lim pada hari ini? Apakah sudah dimulai? Ya, selamat siang Gema dan juga Anggi serta pemirsa. Memang benar bahwa sidang Helena Lim tersangka dari kasus korupsi di PT Timah ini sudah berlangsung. Memang tadi dijadwalkan sidang ini akan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun terlambat dan akhirnya dimulai pada pukul sekitar 11 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Gema, Anggi dan juga pemirsa, memang sebelumnya disampaikan bahwa terkait dengan kasus ini, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tuntutan atas kasus yang menjerat Helena Lim ini, di mana sebelumnya dikatakan untuk pidana pokok 8 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Dan dengan beban 400 miliar dan harus dibayar 1 bulan setelah ingkrah atau keputusan tetap dari Majelis Hakim. Dan saat ini persidangan sedang berlangsung, Majelis Hakim saat ini sedang membaca dan tadi terakhir kami melihat sedang masuk dalam tahap pertimbangan dan akhirnya nanti akan menyampaikan putusan terkait dengan kasus ini. Dan selain itu, selain dari Helena Lim sendiri juga Majelis Hakim juga akan membaca tuntutan putusan pada hari ini, yaitu untuk terdakwa Gunawan, lalu Mukhtar Rizal Pahlevi, lalu Emil Ermindra, di mana untuk Gunawan sendiri ini juga dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 8 tahun penjara, lalu Mukhtar Rizal Pahlevi dan Emil Ermindra yaitu 12 tahun pidana penjara. Lalu terkait dengan kasus ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat, apakah nanti ini hasil ataupun putusan yang disampaikan Majelis Hakim ini akankah meringankan ataupun tidak, kalau kita melihat ataupun berkaca dari beberapa terdakwa yang memang sudah diputuskan oleh hakim sebelumnya seperti Supartra, Suwito Gunawan dan juga Roberto Indarto. Majelis Hakim memberikan putusan yang memang lebih rendah dari tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh sebab itu, begitu juga dengan Harvey Muiz yang sebelumnya dituntut 12 tahun, namun putusan dari Majelis Hakim yaitu cuma 6,6 tahun penjara. Dan berdasarkan tuntutan ataupun putusan yang disampaikan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum pun akan melakukan banding terkait dengan putusan ini. Memang untuk banding ini merupakan hak dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu dengan beberapa syarat. Ketika suatu hasil yang disampaikan oleh Majelis Hakim ini terlalu ringan ataupun di bawah 2/3 dari tuntutan jaksa, maka Jaksa Penuntut Umum bisa melakukan banding. Dan terkait dengan persidangan hari ini kami masih menunggu seperti apa nantinya hasil putusan yang disampaikan, di mana juga sebelumnya dari hasil sidang pledoi dari Helena Lim sendiri menolak tuntutan jaksa dan mengatakan bahwa tuntutan jaksa tersebut tidak adil. Namun dari Jaksa Penuntut Umum tetap memberikan tuntutan yang berat kepada Helena Lim karena salah satu faktor juga mengatakan bahwa fakta-fakta persidangan yang disampaikan Helena Lim dalam persidangan ini berbelit-belit, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang memberikan Jaksa Penuntut Umum untuk memberatkan tuntutan Helena Lim. Dan nanti kemana Pak Luh Hakim akan mengarah, apakah nanti kepada fakta-fakta yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun pembelaan yang disampaikan Helena Lim, kami masih menunggu karena proses persidangan di dalam masih berlanjut. Anggi, Gema. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Ardi Lase langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.